masalah kesehatan global seolah diporak-porandakan. Berjuta-juta orang dibuat kalang kabut melawan makhluk berukuran 400-500 mikro ini. Dengan keadaan yang semakin memprihatinkan, tak dapat dipungkiri lagi adanya keluhan berkurang pendapatan, bahkan harus kehilangan pekerjaan. Sejatinya, kenyataan ini telah terendus sejak awal COVID-19 mulai menyebar. Kalau dulu itu apa-apa cepat laku. Ya. Kalau sekarang susah jualnya. Maksudnya barang-barang murah tapi daya belinya nggak ada, cuma sedikit, hampir 0,5% dari sebelum corona. Ya. Setengahnya ya. Saran berapa, Bu? Kalau tadinya 5 jadi 2 ya. Harapannya kembalinya normal seperti semula, cari duitnya gampang, anak-anak bisa sekolah kembali, cepat cari uang lah. Dalam lingkup nasional, Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 per 2020 berada pada kontraksi 5,32%. Angka ini lebih buruk dibandingkan data pada kuartal 1 per 2020, yakni sebesar 4,19%. Di mana besaran-besaran angka tersebut mengancam ekonomi Indonesia yang bisa saja terperosok ke jurang resesi. Sebagaimana yang telah diungkapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, beliau memastikan bahwa ekonomi nasional resesi pada kuartal 3 per 2020. Hal itu disampaikan setelah Kementerian Keuangan merevisi perkiraan angka pertumbuhan ekonomi tahun ini dari minus 1,1% hingga positif 0,2% menjadi minus 1,7% sampai minus 0,6%. Dibandingkan dulu sebelum pandemi dengan sekarang kan mesti jauh berbeda kan ya. Sekarang pandemi ya sepi. Berbagai macam kebijakan untuk menekan penyebaran virus terus dilakukan. Salah satunya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yang mana masyarakat harus melakukan seluruh aktivitas baik belajar, bekerja maupun beribadah di rumah masing-masing. Menurut pakar ekonomi, pemerintah seharusnya meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang dilakukan selama masa pandemi. Kebijakan yang diterapkan sebaiknya langsung mengarah pada tingkat konsumsi masyarakat agar indikator konsumsi masyarakat dapat terangkat. Seiring pemberlakuan PSBB yang menekankan jaga jarak dan kewaspadaan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, malah menekan daya beli masyarakat sebagai dampak dari pemotongan gaji atau PHK. Belanja pemerintah berperan penting untuk menopang perekonomian. Namun, pada kuartal 2 per 2020, pertumbuhan belanja pemerintah malah minus 6,90%, yang mana lebih rendah dari konsumsi rumah tangga sebesar 5,51%. Jika terus dibiarkan, keadaan ini akan semakin memperparah kejatuhan ekonomi Indonesia. Berjalan lancar dan berkembang, dapat membuka cabang-cabang baru lagi gitu loh. Besok sesudah masuknya corona pandemi clear, insya Allah ya semua berjalan lancar dan semakin ramai aja pembelinya sama ini mendapatkan gitu. Jelas corona itu baru, ekonomi kembali seperti semula.
Lalu terobosan apa yang dapat dilakukan agar kebijakan pemulihan ekonomi berjalan lebih efektif? Econom Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Bima Yudhistira berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya merombak stimulus ekonomi dengan lebih terfokus pada penjagaan daya beli masyarakat serta pada pelaku UMKM yang tentu saling berkaitan. Hal ini karena stimulus perpajakan yang digaungkan pemerintah belum bisa maksimal, dilihat dari penyerapan tenaga kerja yang belum merata dan fenomena PHK yang terus bertambah.